Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani kelapa sawit Indonesia. Berjumpa lagi di channel YouTube kita ya. Ini Ucah Kebon. Sebelumnya jangan lupa ya teman-teman agar di subscribe, di like, comment, and share, serta di klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita seputar dunia perkebunan dari channel YouTube kita ini Ucah Kebon. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman semua apa yang terjadi jika penanaman kelapa sawit pada areal lahan rawa tidak dikelola dengan baik. Nah, pasti banyak kawan-kawan yang berpendapat bahwasanya kalau areal rawa itu bermasalah ya. Tapi kalau jika dikelola dengan baik ya baik hasilnya. Tapi kalau pengelolaannya salah, nah seperti ini ya kawan-kawan ya hasilnya ya. Nah, ini saya akan tunjukkan pengelolaan airnya tidak baik. Ini tidak ada dibuat parit drainasenya, hanya membuat parit collection sama main drainnya saja. Apa yang terjadi? Arealnya tergenang kawan-kawan. Kalau di Gawangan Mati ini dibuat parit 1x1, ya parit fill drain lah namanya ya. Kalau kita di perkebunan pasti air ini akan terkumpul di situ. Seperti halnya yang saya review di video sebelumnya. Pengelolaan air menjadi salah satu faktor utama kunci sukses berkebun kelapa sawit di areal rawa ya kawan-kawan. Nah, kalau sudah begini ya salah. Ini sudah semak. Ini baru di bracing ya kawan-kawan. Maksudnya menggunakan ekskavator dibersihkan ya, diinjak rumpukan lah seperti itu. Nah, ekskavatornya masih di sana posisi. Nah, untuk lahannya ya seperti ini berair kawan-kawan. Apa yang terjadi? Ya tanamannya kuning-kuning, terendam kan? Kelapa sawit memang jujur kita tahu kelapa sawit itu membutuhkan air yang banyak. Tapi jangan salah kawan-kawan, jika terendam tanaman kelapa sawit ini akan mati lama-kelamaan. Nah, seperti ini. Ini sudah terendam mungkin berbulan-bulan. Nah, sudah berwarna kuning. Ini bukan kekurangan nitrogen lagi ya kawan-kawan ya. Ini udah jenuh air. Nah, seperti itu posisinya. Udah gantung di akarnya. Harusnya yang kita lakukan seperti ini, membuat parit fill drain agar air yang mengumpul di pasar pikul atau mengumpul di piringan menyatu pada parit fill drain. Seperti itulah masukannya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ini sudah terlambat atau belum, ini masih tahan, ini masih hidup ini kelapa sawit seperti ini. Cuman memang masa kita terbuang di sini kawan-kawan ya. Maksudnya ya buang-buang waktu lah. Jadi yang harus kita pikirkan itu pada saat pembuatan atau penanaman kelapa sawit atau pembangunan kebun pada areal rawa itu harus berdasarkan dengan pengelolaan kelapa sawit yang baik, pengelolaan lahan. Kunci utama pengelolaan air untuk areal rawa ya, sama halnya seperti gambut. Air. Karena kondisi airnya memang betul-betul banyak ya kalau untuk areal rawa ini. Nah, seperti inilah. Dan untuk areal rawa itu cepat ya kawan-kawan untuk pertumbuhan gulmanya, karena kondisi airnya itu tersedia. Baik itu yang ada di piringan, gawangan, pasar pikul, semua tersedia. Jadi cepat pertumbuhan gulmanya. Hal yang harus kita antisipasi apa? Melakukan pemeliharaan atau penyemprotan tepat rotasi. Semakin terjaga rotasi, areal semakin bersih. Contohnya setahun dapat 3 kali semprot piringan pasar pikul. Itu 3 kali per 4 bulan berarti kan. Kalau untuk semprot gawangan setahun 2 kali per 6 bulan. Itu selective weeding. Kalau untuk dongkel anak kayu setahun sekali bisa, atau setahun 2 kali. Nah, seperti itu. Di sini kita fair aja, kita akan tunjukkan ya kondisi pengelolaan kelapa sawit pada areal rawa yang tidak standar. Hal yang terjadi ya seperti ini. Kan itu. Tapi kalau dikelola dengan baik seperti video sebelumnya, usia 1 tahun 2 bulan sudah figur tanamannya sudah luar biasa. Ini tahun tanam 2021, udah 2 tahun lebih kawan-kawan ditanam. Tapi hasilnya seperti ini, etiolasi dia karena semak sebelumnya kan. Nah, awalnya seperti ini kawan-kawan. Semak dia, mana gawangan, mana piringan tak nampak dia. Kuning-kuning bibitnya. Perebutan persaingan unsur hara itu memang luar biasa, sangat kuat ya kawan-kawannya untuk areal semak ya.
Nah terus itu muncul ke permukaan air itu, berarti kan ini arealnya bekas terendam kawan-kawan. Apa yang terjadi? Sawitnya ya kuntetan. Nah kalau untuk airnya saya rasa paritnya kondisinya bagus ya. Tinggal lagi nih pengelolaan untuk di dalam bloknya kawan-kawan. Nah itu ekskavator lagi kerja untuk memperbaiki. Harusnya seperti ini dibuat pada saat penanaman awal. Dibuat tapak timbun, mounding, pad and mounding. Ada TPH-nya. Sorry, bukan TPH. Ada pasar pikul dan ada piringan. Nah piringan lebih tinggi dibanding pasar pikul. Seperti itu kawan-kawan. Nah jadi harus kita pikir-pikir lagi ya kawan-kawan ya. Kalau kita ingin membudidayakan atau ingin memanfaatkan areal rawa, lahan tidur untuk dibuat perkebunan kelapa sawit, yang paling utama itu pengelolaan airnya harus benar-benar settle, harus benar-benar standar, agar hasil yang kita dapatkan berupa pertumbuhan tanaman yang cepat dan mendapatkan kelapa sawit ini cepat berbuah. Itu kunci utama. Kunci sukses berkebun kelapa sawit di areal rawa itu pengelolaan air atau water management ya kawan-kawan. Nah kebetulan ekskavator posisinya ada di ujung collection. Coba kita lihat. Nah ini lahannya semak ini kawan-kawan. Aduh sayang kali itu tergenang kawan-kawan ya. Semana lah tanaman mau tumbuh dengan normal. Mau bernapas pun dia nggak bisa, megap lah seperti itu. Nah posisi ekskavator di sana kawan-kawan. Coba kita hampirin. Nah seperti ini yang sudah di bracing. Ini ya cuman ditidur-tidurkan aja lah. Jadi harus kita pikir-pikir lagi ya kawan-kawan ya untuk pengelolaan tanaman kelapa sawit pada areal rawa. Kalau akarnya nggak terendam ya agak lumayan hijau lah. Ini kan di atas dia gantung agak hijau, tapi posisi yang di bawah terendam kuning. Nih kuning. Ini biayanya udah besar kali lah ini, rehabilitasi areal. Ini kalau kondisi gulmanya seperti ini ditidur-tidurkan ya paling cepat 1 bulan udah tumbuh lagi nih, apalagi ini kerisan gitu loh. Wah jauh kawan-kawan di sana. Mungkin kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan ya untuk gambaran arealnya. Intinya tetap semangat kawan-kawan. Jika kita yakin berkebun kelapa sawit di areal rawa bisa, kenapa tidak? Potensi bisa 25-30 ton per hektar per tahun jika pengelolaan tanah airnya sesuai dengan standar. Mungkin itu saja berbagi pengalaman untuk kawan-kawan sebagai gambaran untuk areal rawa. Jika pengelolaan salah seperti ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar memperhitungkan penanaman kelapa sawit pada areal rawa. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.